Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat JKN. Selama 1 dekade perjalanan program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, banyak masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia telah merasakan manfaat dari layanan JKN itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan respon positif yang banyak sekali diberikan oleh masyarakat Indonesia yang telah menggunakan manfaat dari pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan atau di Vaskes. Nah, Sobat JKN, salah satunya sekarang sudah ada bareng sama kita di Pod JD, yaitu Mas atau Pak nih manggilnya ya? Mas aja, keren. Oh, Mas aja. Yeah. Oke, Mas Ahmad Fauzi alias Mas Fauzi, yang hari ini mau sharing gimana pengalaman keluarga ya, pengalaman keluarga menggunakan layanan JKN selama ini. Halo Mas Fauzi. Iya, halo Mbak. Iya, Mas Fauzi ini berarti salah satu pegawai swasta ya, yang bersedia sharing di Pod JD kali ini. Katanya sudah mempersiapkan cerita-ceritanya yang menginspirasi ya, betul ya? Iya, betul. Oke, sebelumnya terdaftar di segmen apa nih Mas di JKN sendiri? Mandiri ataukah perusahaan? Perusahaan. Oke, berarti kalau pegawai swasta terdaftarnya pasti di perusahaan ya, seperti itu. Nah, kalau manfaat yang dirasakan selama ini sebagai peserta JKN apa aja sih, Mas? Manfaatnya banyak banget, Mbak. Banyak banget. Iya. Manfaatnya banyak banget ya. Apa aja tuh? Boleh di-sharing nggak kira-kira yang terbaru lah yang masih fresh di kepala? Dari aplikasi JKN ini ya? Iya. Dari aplikasi JKN selain kita lebih mudah buat ngambil antrian ketika berobat maupun jadi benar-benar manfaatnya itu benar-benar terasa banget, Mbak. Oke, jadi sebelumnya Mas Fauzi mau jelasin tentang manfaat dari aplikasi Mobile JKN gitu ya. Kalau misalnya sampai saat ini dirasakan sudah sangat bermanfaat ya. Sangat bermanfaat. Sebenarnya siapa aja yang udah merasakan manfaat dari JKN sendiri sih di keluarga nih? Siapa aja tuh? Saya, istri saya, anak saya. Oh gitu. Ya pada umumnya semuanya sih Mbak emang dipakai semua. Orang tua juga mungkin ya? Orang tua iya, pernah dia sampai kalau dia sih dengan adanya program ini waktu itu kan sakit berat sampai dirawat di Hermina itu kurang lebih Hermina Depok? Iya, 8 bulan. Terus di Fatmawati itu kurang lebih 3 bulan. Wah, gitu. Jadi hampir 1 tahun ya? Iya, betul. Jadi di situ bener-bener gratis. Bener-bener gratis. Itu yang KIS pemerintah ya maksudnya. PBI. Iya, PBI. Oke. Berarti orang tua terdaftar sebagai segmen PBI ya. Betul. Yang gratis dari pemerintah. Iya. Nah, kalau tadi kita dengar katanya sekitar 8 bulan dan 3 bulan hampir setahun ya. Betul. Atau udah setahun ya? Hampir setahun ya? Oh, lebih ya. Iya. Itu diagnosanya kalau boleh tahu apa sih emang sakitnya, Mas? Pertama itu waktu di Hermina itu plasmaparesis. Iya, kebetulan di situ karena obat yang nggak ada, obatnya itu satu kan dia pemberian 3 ya. Satu suntikan itu harganya nominal 60 juta. Wah. Ya, Wow. Akhirnya karena obatnya itu agak susah, jadilah pasien titipan di Hermina. Sampai dengan di Fatmawati ada ruang kosong sekaligus ada penanganan obatnya. Berarti selama proses menunggu pun tetap mendapatkan pelayanan juga ya? Tetap. Kalau di rumah kan soalnya nggak kekontrol. Betul. Wah, luar biasa loh ya. Berarti sampai itu tahun berapa tuh kejadiannya orang tua? 2 tahun yang lalu. 2022? Iya, kurang lebih. Oh iya, oke. Berarti sudah merasakan manfaatnya benar-benar sangat terasa ya sama keluarga ya. Coba aku sengaja ngajak. Oke, tadi ibu atau bapak? Ibu ya? Orang tuanya ibu yang sakit dengan diagnosa tersebut dan sudah sampai dengan saat ini mungkin ya masih berobat karena periodik ya? Masih berobat waktu itu untuk penyerahan pemberian obat plasmaparesis sudah selesai. Ternyata karena mungkin faktor usia juga berbaring terus akhirnya sekarang kena ini dikubitus. Oh, umurnya udah berapa sekarang? 70-an. Oh, oke. Cuman alhamdulillahnya selama pakai inian artinya kita secara ekonomi untuk beban berobatnya nggak terlalu itu tinggi. dia, itu memang yang sangat-sangat terasa ya. Ketika memang sakitnya nggak bisa diprediksi dan juga diagnosanya kita nggak paham betul sakitnya sekali. Seberapa parah, ternyata membutuhkan banyak dana dan ada JKN yang membantu. Wah, berarti benar-benar Mas Fauzi merasakan ya. Iya, manfaatnya. Mungkin kalau orang belum berasa ini gimana enggak sebenarnya. Emang benar-benar kepake banget. Betul. Justru jangan sampai merasakan manfaatnya ya. Kalau kita bayar iurannya aja gitu ya.
kalau menurut saya sih mumpung lagi sehat ya kita kalau belum terdaftar ya kita daftarkan diri. Betul itu untuk menyadarkan juga nih ke sobat JKN yang mungkin sekitarnya atau kerabat-kerabatnya masih ada yang belum terdaftar di JKN ya. Ini sudah menjadi bukti nyata bahwa memang program JKN ini bermanfaat sekali untuk seluruh masyarakat Indonesia gitu ya. Sementara kalau memang posisinya sekarang kan alhamdulillah kita dalam kondisi sehat ya. Berarti kita artinya kita membayar iuran itu membantu mereka yang sedang sakit. Membantu banget karena nggak menutup kemungkinan kita juga namanya sakit, siapa yang tahu gitu. Itu Lebih baik kita punya dulu sebelum kita udah sakit baru bikin. Gitu, betul, karena kita nggak bisa prediksi ya kapan sakitnya, seberapa parahnya, finansial sedang baik atau tidak gitu ya. Selain itu Mas Fauzi punya pengalaman lain nggak selain orang tua atau ibu ya yang berobat tadi? Istri. Kenapa tuh istri? Sebulan yang lalu itu kan dia alhamdulillah lahiran. Oh, baru melahirkan. Anak keberapa nih? Anak kedua. Oke. Di situ benar-benar manfaatnya kerasa juga. Kita nggak keluar uang sedikit pun, sepeser pun kita nggak keluar. Benar-benar pelayanan dari rumah sakitnya juga bagus. Gitu. Jadi benar-benar sangat-sangat membantu lah. Iya betul. Nah, Sobat JKN bisa mendengar sendiri ya, ini langsung dari masyarakat yang merasakan manfaat dari program JKN. Jadi istri kemarin lahiran secara apa nih, normal apa sesar? Sesar. Oh sesar, tapi semuanya lancar ya? Alhamdulillah lancar. Coba kalau bayangin kalau kita nggak pakai itu, udah berapa duit? Betul, apalagi untuk sesar mungkin akan lebih mahal lagi ya. Belum kontrol ke depan ya. Nah, jadi Sobat JKN yang sekarang lagi hamil pun jangan khawatir karena kita tetap program JKN menjamin dari kontrol sampai dengan lahiran ya. Itu luar biasa. Jadi kita nggak ada iur biaya ya? Nggak ada, sepeser pun nggak ada, benar-benar ditanggung semua. Wah. Jadi benar-benar aman kita. Jadi sebelum lahiran pun kita pikiran udah tenang nih. Iya betul. Nggak mikirin biaya. Tinggal fokus ke pemper. Betul. Ya itu mah hal biasa lah pada umumnya. Dan keperluan lain setelah melahirkannya. Seperti itu ya, Mas Fauzi ya. Nah kalau misalkan udah sharing nih, berarti selama ini terdaftarnya di Kota Depok? Iya betul. Di Klinik Depok juga ya, dan Pasis Depok. Terus kalau misalnya dari pengalaman dirasakan, Mas Fauzi sendiri punya nggak pesan-pesan buat Sobat JKN yang lagi ngedengerin podcast kita sekarang? Ya kalau pesan-pesannya sih itu seperti yang tadi, sedia payung sebelum hujan. Terdaftar ke BPJS dulu sebelum kita sakit. Takutnya ke depannya kita nggak tahu. Betul. Sekarang sehat, besoknya kita nggak tahu. Nah itu, jadi itu sudah jadi highlight ya, sedia payung sebelum hujan, sedia JKN sebelum sakit. Seperti sekali. itu. Kira-kira itu ada yang mau disampaikan lagi tentang pengalaman lain atau yang lebih membantu banget selain pengalaman sebelumnya? Apakah anak pernah nggak? Pernah, anak juga belum lama, berapa hari yang lalu sakit, sampai 2 kali berobat vaskes. Ya memang apa ya? Ya alhamdulillah, cuman karena udah sehat. Ya dari situ juga sih semuanya. Dari JKN juga dibantu dari ya. Dari JKN juga dibantu. Itu berarti selama ini Mas Fauzi mengikuti alurnya ya berobatnya bagaimana tuh? Apakah langsung ke rumah sakit atau gimana? Ya paling saya kalau misalnya emang nggak terlalu ini banget, kayak sakit-sakit meriang atau sebagainya yang biasa-biasa aja, ya kita ngikutin alurnya aja gitu. Cuman kalau yang kemarin yang orang tua memang langsung ke IGD. Betul, karena memang ada aturannya seperti itu. Ketika memang posisinya sudah emergensi, maka memang dipersilakan ke IGD. Tapi kalau misalnya memang sakitnya batuk, flu atau yang lainnya yang masih terbilang bisa ditangani di klinik, maka silakan ke puskesmas ataupun klinik. Terdaftarnya di klinik apa puskesmas nih? Saya di klinik. Di klinik ya? Oh iya, sama aja sebenarnya ya. Yang penting sesuai lokasi juga ya, melihat lokasi terdekat dari domisili. Terus kalau misalnya kita melihat dampak tadi yang luar biasa untuk keluarga Mas Fauzi, ada nggak sih dampak lain yang berhubungan dengan finansialnya Mas Fauzi dari adanya JKN? Ya dampaknya itu. Yang tadi ada kita bayar jadi enggak. Yang ibaratnya tadian uang kita pribadi buat berobat, akhirnya kita bisa alihkan ke yang lain. Iya, gitu. benar-benar terasa benar-benar terasa. Kayak tadi lah ibaratnya kita yang tadinya buat sesar, buat lahiran, akhirnya kita bisa alihkan ke buat susu, ke yang lainnya yang memang udah kebutuhan pokoknya. Gitu ya. Gitu, iya betul. Jadi secara finansial juga terbantu ya. Iya, selama kita sudah 1 dekade ini program JKN ada di Indonesia sudah sangat membantu dan juga membantu untuk secara finansial juga ya, membantu. Jadi tidak
mengganggu finansial, apalagi harus amit-amit harus berhutang hanya untuk berobat seperti itu ya. Wah, bisa-bisa itu mah sembuh tapi besoknya sakit lagi. Nah itu dia, jangan sampai mau berobat harus berhutang, besoknya udah sembuh sakit lagi. Iya, sakit karena lagi. harus berhutang. Udah iya. Tadinya cuma tipes jadi darah tinggi. Iya betul. Oke, itu tuh pesannya jangan lupa kita ulangin ya Mas Fauzi ya. Kalau pesannya dan Mas Fauzi sendiri itu harus sedia payung sebelum hujan, sedia JKN sebelum sakit. Iya, tapi jangan diartikan mendaftarnya ketika sakit aja. Nah itu dia, pokoknya intinya sih jangan dadakan karena sakit, namanya sakit kita nggak ada yang tahu. Iya betul, gitu. Karena juga kita kan bawa payungnya nggak nunggu hujan juga ya. Iya, kan harus kita tenteng terus. Iya betul. Oke, luar biasa pengalamannya. Kita juga sangat senang ya dengar soal pengalamannya Mas Fauzi, dampak dari adanya program JKN selama ada di Indonesia selama 1 dekade ini ya. Iya, terima kasih Mas Fauzi untuk waktunya. Sama-sama. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Kalau gitu kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pot JD. Stay healthy, keep productive. Yeay. Dadah.